Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM E2019-1124 Program Studi Perbankan Syariah 3 semester 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Secara teoritis, ekonomi terbagi menjadi tiga macam, yaitu ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor. Ekonomi dua sektor adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, sedangkan ekonomi tiga sektor adalah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kemudian, ekonomi empat sektor adalah ekonomi terbuka. Jadi, ekonomi dua sektor adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dari makroekonomi mengenai tentang tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, aliran pendapatan ekonomi dua sektor. Pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, bagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk dikonsumsi akan ditabung oleh institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan di institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yaitu saling berkaitan. Mengapa pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran? Maksudnya adalah, jika rumah tangga mendapatkan pendapatan, mereka akan tetap melakukan konsumsi. Contoh, pada tabel pendapatan konsumsi tabungan yang telah dijelaskan oleh beliau dengan secara jelas dan rinci. Di sini saya hanya mengulang, jadi tidak perlu saya menampilkan tabelnya ya. Contoh pada tabel pendapatan konsumsi dan tabungan yang telah dijelaskan oleh beliau dengan secara jelas dan rinci. Di sini saya hanya mengulang saja, jadi tidak perlu saya menampilkan tabelnya ya. Pertama, pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga menggunakan harta masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pendapatan akan ditabung. Ketiga, pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung untuk masa depan. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi, yaitu terbagi menjadi dua. Ada kecondongan mengkonsumsi marginal, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Di sini beliau juga menjelaskan dengan secara jelas dan detail. Kemudian juga ada kecondongan menabung. Ada kecondongan menabung marginal dan ada kecondongan menabung rata-rata. Selanjutnya ada fungsi konsumsi dan tabungan. Apa itu fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kemudian di sini ada juga fungsi investasi dan investasi. Pengertian investasi merupakan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produk untuk menambah kemampuan produk barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi 4 pengeluaran. Pertama, pembelian barang modal. Kedua, penggantian barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Ketiga, pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. 4, pertambahan nilai stok barang. Di sini ada juga faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pendapatan nasional. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi berpengaruh. Fungsi investasi otonomi yaitu jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan, sedangkan investasi berpengaruh merupakan investasi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Mungkin sampai di sini dulu saja video saya. Jika ada salah itu berasal dari setan, jika ini benar, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sama-sama jadi korban. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.